Apakah yang menggerakkan kita itu adalah ketakutan akan kekurangan? Coba periksa. Apakah yang menggerakkan permintaan itu ketakutan akan kekurangan? Coba periksa itu. Ya? Ya apa tidak? Oke. Kalau yang menggerakkan itu adalah ketakutan akan kekurangan, berarti frekuensi yang dipancarkan dari dalam frekuensi ketakutan. Kalau frekuensi ketakutan yang dipancarkan, hukum semesta mengatakan like attracts like. Yang serupa akan menarik yang serupa. Karena ketakutan yang dipancarkan, maka yang datang bukan keberlimpahan, tetapi segala hal yang menambah ketakutan kita. Yang serupa menarik yang serupa. Nih, ini kuliah mahal ya. Ini kuliah mahal. Ini kuliah sudah saya buktikan dalam hidup saya. Ya, ini bukan kuliah baca sekian kali surat nanti utang lunas, bukan gitu. Ya, saya tidak berani menyampaikan yang begitu. Tahun 1927 di bumi ini pernah berkumpul sejumlah ilmuwan dalam bidang fisika. Ada Albert Einstein, ada Niels Bohr, ada Erwin Schrödinger, ada Werner Heisenberg, dan ilmuwan-ilmuwan yang terkemuka dalam bidang fisika. Tahun 1927, kita juga belum lahir. Dan mereka memperdebatkan soal masa depan dunia ini berdasarkan pemahaman kefisikaan mereka masing-masing. Dan ternyata apa yang mereka perdebatkan tahun 1927 sekarang ini sudah menjadi kenyataan. Di mana ada transisi pemikiran dari fisika klasik ke fisika modern yang disebut dengan fisika kuantum. Dulu persoalan-persoalan tentang materi yang menyangkut posisi materi, yang menyangkut sifat materi, itu cukup diselesaikan dengan fisika klasik, namanya fisika Newton. Newton itu adalah orang pertama yang menggagas tentang hukum gravitasi. Ternyata bumi dengan bulan itu tarik-menarik. Bumi dengan matahari tarik-menarik. Ternyata bumi kita dengan planet-planet yang lain juga tarik-menarik. Bintang dengan bintang juga tarik-menarik. Itu yang disebut dengan gaya gravitasi. Dan itulah yang menyebabkan bumi kita bisa berputar mengelilingi pusat massa antara bumi dan matahari. Sehingga kita bisa menentukan kalender, bisa membuat kalender Masehi, kalender Hijriah. Kita bisa menentukan waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib. Kita bisa menentukan waktu isya, waktu subuh, dan lain sebagainya. Itu membuktikan bahwa alam semesta ini serba teratur. Dan ternyata keteraturan alam semesta ini bisa kita rasakan. Di mana kita punya kalender, kita bisa menentukan waktu sholat, kita bisa menentukan waktu imsak, kita bisa menentukan waktu berbuka saum secara syar'i, dan lain sebagainya. Tapi yang menarik dari perdebatan mereka itu adalah soal fisika klasik yang berubah ke fisika kuantum. Saya tidak akan menjelaskan keruwetan itu, tetapi saya ingin memberitahukan bahwa ternyata
semua benda-benda di dunia ini sebenarnya adalah terdiri dari energi yang bergetar di frekuensinya masing-masing. Ulangi ya, semua benda-benda di semesta ini pada dasarnya adalah energi yang bergetar di frekuensinya masing-masing. Bahkan sekarang orang sudah sampai pada satu pemikiran bahwa ruang kosong ini sebetulnya tidak benar-benar kosong. Tapi ruang kosong ini berisi fluktuasi energi. Dan kenyataan sudah kita rasakan. Kita tidak makan 3 hari mungkin masih hidup. Kita tidak minum 3 hari mungkin masih hidup. Tapi kalau kita tidak bernapas 5 menit saja, kita sudah mati. Dari mana kita mengambil energi? Dari ruang kosong ini. Lewat apa? Lewat nafas. Tapi kita tidak menyadarinya. Karena hidup tanpa kesadaran. Seolah-olah ruang kosong ini ya kosong. Padahal ruang kosong ini adalah ruang energi, ruang frekuensi, ruang vibrasi. Dan dari ruang kosong inilah kita mengambil energi. Bahkan suatu saat ketika tubuh kita tidak layak pakai lagi, energi yang memberi daya pada tubuh kita pun akan dikembalikan ke ruang kosong ini. Ruang kosong ini tidak mengerti bahasa apapun kecuali bahasa energi. Ruang kosong ini hanya memahami bahasa getaran, bahasa frekuensi, bahasa vibrasi. Saya beri contoh sederhana aja. Pernah enggak Bapak Ibu berjanji kepada seseorang lalu bilang insya Allah? Pernah? Pernah apa sering? Sering. Tahu insya Allah itu artinya apa? Tuh kan? Ditanya gitu aja langsung macet ya. Karena kita ini kayak robot ya, kayak robot. Rasanya kalau sudah pakai insya Allah itu sudah islami gitu. Asal ada Arabnya dianggap agama. Kamu bisa datang nggak besok di pertemuan? Insya Allah. Bahkan pakai makhraj yang lebih tebal lagi. Insya Allah. Itu. Ternyata alam semesta ini tidak mengerti kata-kata itu. Gak mengerti. Yang dimengerti itu adalah getaran yang ada di dalam diri kita. Karena yang dipahami oleh semesta ini adalah getaran, energi, frekuensi, vibrasi. Coba jujur ya, saat mengatakan insya Allah, getaran apa yang ada di dalam? Apakah sungguh-sungguh akan datang? Atau supaya disebut berempati, lalu berpura-pura mengatakan kata itu, padahal di dalamnya sebetulnya sudah ada niat, sebetulnya tidak datang. Cuman casingnya kan dibungkus dengan satu kata, satu kalimat yang seolah-olah kalimat itu mencerminkan kesolehan. Insya Allah, Masya Allah, kan gitu. Ya. Tabarakallah, kan gitu. Ditanyakan gak ngerti. Alam semesta ini tidak mengerti bahasa itu. Semua bahasa yang kita lontarkan itu bahasa-bahasa buatan manusia. Alam semesta ini yang dimengerti adalah bahasa getaran, bahasa energi, bahasa frekuensi, bahasa vibrasi. Saat mengatakan insya Allah dan sungguh-sungguh di dalam ingin datang, bahkan mengimajinasikan seolah-olah sudah datang, berarti kita sedang memancarkan frekuensi yang kuat untuk datang di tempat itu. Saya jamin Bapak Ibu akan datang. Sama seperti Bapak Ibu yang datang di kajian hari ini. Mungkin ada yang nanya temannya, besok jadi enggak datang di kajian hari Rabu di tempat ini? Ada yang bilang insya Allah.
Dan saat bilang insya Allah itu betul-betul pikiran, perasaan, kata-kata itu selaras. Bahkan merasakan seolah-olah hari Rabu jam 9 itu sudah terjadi. Bahkan pertemuan itu sudah terjadi. Jadi pertemuan ini terjadi karena kita sebetulnya kreatornya, kita yang menariknya. Karena kita sedang memancarkan energi. Kata-kata insya Allah itu sebetulnya hanya casing luarnya aja. Paham? Paham? Jadi sekali lagi saya tidak menjelaskan fisika kuantum. Tadi serem ya, saya bicara tentang ahli-ahli fisika seolah-olah saya mau mengajar fisika. Tidak, saya juga ngerti ya. Kalau saya mengajar fisika kuantum di sini kalian nggak ngerti. Mahasiswa saya aja kadang-kadang mencret-mencret ya kalau dengar kuliah fisika kuantum. Tapi itu ngerti ya. Saya coba menggunakan bahasa yang sederhana sekali. Sering nggak Bapak Ibu mengucapkan kalimat yang tidak selaras dengan di dalam? Sering ya? Nah, yang akan terjadi itu yang di dalam. Yang akan terjadi itu yang di dalam. Saya kasih contoh sederhana lagi. Sering nggak meminta rezeki kepada Allah? Sering ya? Gimana kata-katanya? Ya Allah, berikanlah rezeki yang berlimpah berkah tanpa batas dari segala arah kepadaku. Pernah? Oke. Datang nggak rezeki itu? Ya, tadi ada yang datang, ada yang tidak datang. Saya bisa paham ya. Nah, yang datang itu rezekinya, berarti kata-kata yang diungkapkan itu dengan energi yang dipancarkan dari dalam itu selaras. Tapi ada juga yang mengatakan kalimat yang sama, tetapi di dalamnya itu ada keraguan, ada ketidakpantasan. Seolah-olah gak mungkin lah saya dilimpahi rezeki yang berkah itu. Ada ketidakpercayaan, ada ketidakyakinan. Dan ketidakyakinan itu sudah mewujud menjadi frekuensi, vibrasi, getaran. Dan itu yang dipahami. Sehingga kita sering mengatakan, saya kok sudah berdoa, tetapi kok Allah tidak mengabulkan. Kan gitu ya? Itu bahasa awamnya begitu. Sebetulnya bukan Allah tidak mengabulkan. Frekuensimu itu tidak selaras dengan frekuensi dia. Allah itu mengabulkan yang selaras dengan frekuensinya. Permukaannya adalah memohon rezeki, tapi di dalamnya ada keraguan tentang itu. Nah, yang dipahami semesta itu adalah bahasa getaran yang di dalam, bukan casing yang berupa kata-kata. Paham ya? Nah, pelan-pelan nih, masih kecepatan 2 km per jam. Ya, itu kecepatan masih 2 km per jam. Coba tanya Bapak Ibu, apa yang menggerakkan kita sehingga kita meminta rezeki yang banyak kepada Allah? Apakah yang menggerakkan kita itu adalah ketakutan akan kekurangan? Coba periksa. Apakah yang menggerakkan permintaan itu ketakutan akan kekurangan? Coba periksa itu. Ya? Ya apa tidak? Oke. Kalau yang menggerakkan itu adalah ketakutan akan kekurangan, berarti frekuensi yang dipancarkan dari dalam frekuensi ketakutan. Kalau frekuensi ketakutan yang dipancarkan, hukum semesta mengatakan like attracts like. Yang serupa akan menarik yang serupa. Karena ketakutan yang dipancarkan, maka yang datang bukan keberlimpahan, tetapi segala hal yang menambah ketakutan kita. Yang serupa menarik yang serupa. Nih, ini kuliah mahal ya. Ini kuliah mahal. Ini kuliah sudah saya buktikan dalam hidup saya. Ya, ini bukan kuliah baca sekian kali surat anu nanti utang lunas, bukan gitu. Ya, saya tidak berani menyampaikan yang begitu. Ya. Ini kuliah sains, pendekatannya saintifik. Dan tolong dipahami secara cermat. Kalau sekarang belum bisa paham, nanti diulang lagi ya di rekaman YouTube-nya. Nanti akan saya upload. Tapi sampai sini mengerti ya. Jadi ada casing, ada isi. Ya. Alam semesta tidak memahami casing, tidak memahami kata-kata, tidak memahami suara, tidak memahami untaian kalimat.
Tetapi yang dipahami itu adalah getaran yang sungguh-sungguh dipancarkan dari pikiran, perasaan, kata-kata kita. Dan itu yang akan direspon oleh semesta. Ketika getarannya negatif, yang datang yang negatif. Getarannya positif, yang datang positif. Oke? Nah, jadi kalau yang sampai kepada kita yang negatif, itu artinya itu yang kita pancarkan. Sekalipun casing luarnya seolah-olah yang kita pancarkan adalah yang positif. Nah, oleh karena itu, ya, pada kesempatan yang penuh berkah ini, ya, saya sapa dulu juga sahabat-sahabat yang di rumah yang sudah menunggu, ya. Ada puluhan ribu sahabat kita di rumah yang mengikuti kajian ini, ya. Minggu yang lalu hampir 22 ribu sahabat yang mengikuti live TikTok di rumah. Oke, itu saya sapa dulu karena mereka juga ikut, ya, walaupun di dunia maya. Itulah teknologi, ya, sehingga semua tidak ada alasan lagi untuk tidak mau belajar. Karena cara dan kesempatan untuk belajar sudah disediakan oleh semesta. Buah dari orang-orang soleh yang mau menekuni bagaimana cara semesta ini menyimpan rahasia, dan rahasianya diungkap, terciptalah yang namanya teknologi. Sehingga tanpa kabel kita bisa terhubung dengan semuanya. Hebat bukan? Nah, itu orang soleh itu ya, yang menciptakan sesuatu yang bermanfaat buat orang banyak, ya. Itu orang soleh, ya, orang soleh, ya. Yang tidak ada gunanya dalam hidupnya, ya, merasa diri paling baik, merasa diri paling soleh, nah itu enggak soleh itu. Karena yang soleh itu kelihatan, ya, dampaknya. Ciri orang soleh itu kalau didekati dia membawa manfaat, ya, gitu. Kalau orang yang didekati selalu membawa kesusahan, itu namanya orang fasik. Menurut Nabi begitu. Oke, bisa dilanjutkan? Prolog saya yang tadi bisa dipahami, ya, bisa dipahami. Oke, baik, ya. Nah, kita hari ini akan mengubah kelangkaan menjadi kelimpahan. Pertanyaannya, mengapa saya mengalami kelangkaan? Jawabannya sudah bisa, ya, sudah bisa. Berarti sebetulnya kelangkaan kita ditarik oleh kita. Karena kita yang menarik kelangkaan itu dengan apa? Dengan frekuensi, vibrasi, energi yang kita pancarkan. Walaupun kita tidak mengakuinya, tapi itu faktanya yang terjadi. Nah, ada orang yang berkelimpahan, itu juga dia yang telah menarik kelimpahan itu ke dalam dirinya. Karena yang dipancarkan di sini adalah rasa syukur, rasa berkecukupan, ya, itu, ya, bukan ketakutan, bukan kekurangan. Dia memancarkan frekuensi yang tinggi, yang datang juga yang tinggi. Sekali lagi, like attracts like. Yang serupa akan menarik yang serupa. Clear, ya? Oke. Ada nggak yang mengalami kelangkaan dalam hidup hari ini? Ada? Kelangkaan apa? Kelangkaan dalam segala hal. Kelangkaan makanan, bisa saja, ya. Kelangkaan teman, ya toh? Kelangkaan sehat, kelangkaan berkah, kelangkaan uang, ya toh? Ada nggak? Ada? Oke, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Ada nggak yang mengalami kelimpahan? Ada, ya? Alhamdulillah. Saya ingin kasih tahu, bedanya orang yang mengalami kelangkaan dengan orang yang mengalami kelimpahan, sebetulnya perbedaannya adalah dalam cara dia berpikir, cara dia merasa, cara dia berkata, dan cara dia bertindak. Itu yang membedakan. Nah, yang kelangkaan kira-kira diberi contoh begini. Begitu lihat sesuatu di toko yang kelangkaan, biasanya respon dia terhadap sesuatu itu negatif. Yang kelimpahan, begitu melihat sesuatu, respon dia terhadap sesuatu yang dilihat itu positif. Saya sering mengumpamakan sepatu lah. Yang mengalami kelangkaan, begitu lihat sepatu, yang pertama yang dia lihat itu bukan karya seninya, bukan keindahan sepatunya,
Jadi begitu lihat sepatu itu yang dia lihat itu langsung harganya. Dia tidak mengapresiasi karya seninya, tidak mengapresiasi karya orangnya, tidak mengapresiasi kulitnya, tidak mengapresiasi binatang yang terbunuh sehingga kulitnya jadi sepatu. Tidak, yang kelangkaan tidak. Pasti yang dia lihat itu RP-nya. Dan begitu lihat RP, apalagi di otaknya, menurut otaknya, penilaian otaknya itu mahal. Sekali lagi, mahal itu relatif, tergantung penilaian dia. Begitu dia bilang, wah, nah pertama ada wah dulu, yang kedua mahal. Oke. Yang ketiga muncul lagi reaksi yang lebih buruk lagi. Gila ini sepatu. Tambah gila lagi ya. Berikutnya muncul lagi. Wih, ini perampokan. Orang yang ini akan mengalami kelangkaan. Sepatu yang dia lihat itu tidak akan rindu untuk dipakai orang ini. Gak rindu. Dan dia tidak akan pernah pakai sepatu itu. Nah, ada orang yang kedua yang mengalami kelimpahan. Begitu lihat sepatu, yang dia lihat itu, indah banget. Keren ini, si pembuatnya pasti ini orang yang sangat kreatif. Kulit asli, berapa tahun ya Allah menghidupkan binatang ini sehingga kulitnya bisa diambil. Hebat ya binatang ini, terbunuh demi untuk memberikan manfaat menjadi sepatu yang indah. Jadi lihat yang lebih tinggi lagi, ada apresiasi dalam dirinya. Begitu melihat yang positif-positif pada sepatu itu, bahkan dia melihat, sepatu ini anatominya keren, kayaknya cocok deh dengan kaki saya. Dia berimajinasi, kayaknya kalau saya pakai sepatu ini, ganteng deh saya. Cantik deh saya, gitu. Kayak serasi dengan kulit saya. Positif semua yang datang dari dia. Dan dia yang terakhir berlihat harga. Ini terlalu murah dibandingkan karya yang indah ini. Dan saya akan kembali lagi mengambil sepatu ini. Ada peluang pada diri dia untuk menggunakan sepatu itu. Maka dia akan menggunakannya pada suatu waktu. Karena bagi dia uang hanya alat tukar. Bisa merasakan perbedaannya? Nah, kira-kira Bapak Ibu termasuk yang mana? Yang kelangkaan, yang kelimpahan? Yang mana ini? Yang mana? Jujur ya. Katanya lagi puasa. Harus jujur ya, jujur. Ada yang mengalami kelangkaan? Ada. Ada yang mengalami kelimpahan? Ada. Bisa merasakan bedanya? Itu aja bedanya. Bukan soal berapa kaya, berapa uang, karena apa? Semesta bagi orang yang berkelangkaan tidak akan menciptakan cara sehingga sepatu itu dimiliki oleh dia. Tapi orang yang tadi sedang membuka cara dan dia percaya semesta akan menciptakan cara untuk menghadirkannya. Dan dia tidak usah berpikir cara, karena cara bukan wilayah dia. Oke, pelan-pelan ya kuliahnya. Karena ini penting. Wah, sebetulnya kuliah ini harusnya bayar ya. Karena gratis itu ternyata sifatnya orang miskin. Yang suka gratisan itu biasanya gak maju-maju tuh duitnya. Ya, hati-hati ya, hati-hati. Gratis itu mental miskin. Ya, oleh karena itu maka alam semesta ini punya hukum tarik menarik. Jadi oleh karena itu saya sering mengingatkan jangan suka berpikir gratis. Ya, karena gratis itu mental miskin. Ya, jika perlu jadi orang yang mentraktir, jadi orang yang memberinya, bukan yang diberi. Oke? Tapi kalau saat ini kita termasuk orang yang diberi, gak apa-apa. Tetapi jangan kebiasaan. Langsung bertekad, cukup hari ini saya diberi, besok-besok saya harus menjadi yang memberi.
begitu. Nah, kalau orang yang ingin diberi terus akan mengalami kelangkaan. Tapi dia mengubah pikirannya. Besok-besok saya harus menjadi yang memberi. Semesta langsung merespon energi dia. Dan semesta akan memberi cara untuk merealisasikan dia menjadi seorang pemberi.